Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Freddy vs Jason yang rilis di tahun 2003. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di malam itu, hujan sangat lebat disertai angin kencang. Di dalam salah satu rumah, ada 3 orang sahabat sedang berbincang-bincang tentang suatu hal bodoh. 3 orang sahabat itu bernama Lori, Kia, dan Gib. Merasa bosan, Gib menghisap sebatang rokok. Melihat itu, Lori sempat menegurnya karena menurut dia Gib telah lama berhenti merokok. Karena terus ditegur, Gib akhirnya membuang rokok yang baru saja dia hisap tadi. Akan tetapi, puntun rokok yang dia buang tadi itu mengenai seseorang bertopeng ya guys ya. Are you chewing? I thought you were gonna quit. I only smoke when I drink now. Tak lama kemudian, datang pacar Gib bersama dengan satu orang temannya memberi dia sebuah kejutan dengan cara tiba-tiba hadir di rumah Lori. Nama pacar Gib beserta temannya itu adalah Trey dan Black. Di situ Kia menyuruh Lori untuk membuka hati ke pria lain karena sudah terlalu lama dia menjomblo. Namun Lori terus menolak dengan alasan dia sama sekali tak memiliki rasa ke Black. Send you an email? No. Didn't Mr. Real just drop kick your ass without so much as a... Ingin menghibur Lori karena listrik di rumahnya padam, Black ke dapur untuk mengambil beberapa minuman di kulkas. Di waktu bersamaan, dia melihat pintu belakang rumah Lori yang ternyata dari tadi sempat terbuka. Sehabis mandi, betapa terkejutnya Gib ketika baru keluar toilet, ia melihat Trey pacarnya itu telah mati secara mengenaskan. Mereka semua lalu berlari keluar rumah sambil meminta pertolongan ke polisi yang kebetulan lewat pas depan rumah. Mendapat laporan tersebut, polisi langsung bergegas ke TKP untuk menyelidiki kasus itu. Di situ Lori sempat mendengar dari kejauhan pembicaraan 2 orang penyidik yang menyebut nama si pelaku. Tiba di kantor, semua teman Lori dijemput oleh orang tua mereka masing-masing. Di saat bersamaan, Lori sempat bertanya ke salah satu polisi di sana yang kebetulan berada tepat depan rumah dia saat kejadian itu, mengenai siapa si pelaku sebenarnya. Namun polisi itu sama sekali tak mengetahui apa-apa dengan alasan dia baru bekerja di kota ini selama sebulan. It's gotta be Freddy Krueger. Hey, don't even say that son of a bitch. Lori, I just moved here about a month ago. Oh ya, nama polisi itu adalah Stoops. Dikarenakan Stoops terlalu banyak bicara dengan Lori, atasannya pun langsung memanggil dia keluar dari ruangan. Merasa sempat mendengar nama si pelaku tadi dari penyidik, Lori menundukkan kepalanya di meja, sembari mengingat-ingat nama si pelaku tersebut. Tak lama setelah itu, Lori akhirnya mengingat nama si pelaku, yaitu Freddy. Akan tetapi bersamaan dengan itu, Lori bermimpi buruk juga dengan langsung bertemu dengan Freddy. Untungnya Lori segera terbangun dari mimpinya, dan merasa cukup lega mengetahui dirinya masih berada di kantor polisi ya guys ya. Di sisi lain, Black sedang kena marah oleh orang tuanya akibat keluar rumah tanpa izin, sementara dia ditugaskan mengawasi adiknya. Tak lama kemudian, dia bermimpi aneh, yaitu bertemu dengan Freddy yang ingin membunuhnya. Tapi beruntung bagi Black karena di dalam mimpinya itu, Freddy masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh dirinya. Namun sial bagi Black karena saat ia baru terbangun dari mimpi, dia langsung dibunuh oleh si pembunuh lainnya lagi, yaitu Jason.
Oh iya, orang yang bernama Freddy ini memiliki kekuatan untuk membunuh mangsanya melalui mimpi. Sementara Jason di dunia nyata. Not strong enough yet. Di malam itu, tepatnya di rumah sakit jiwa, si penjaga sedang membagikan pil ke para pasien. Di waktu yang sama, di siaran TV RS memberitakan tentang kejadian yang terjadi di rumah Lori sebelumnya. Salah satu pasien yang kebetulan melihat berita itu sangat ingin mendengar lebih jelas tentang berita tersebut. Akan tetapi, si penjaga RS malah mematikan TV, yang membuat pasien itu akhirnya menjadi marah. Saat dia marah, untungnya datang satu teman dia yang menenangkan dirinya. What are you doing, man? Turn it back on, man! I never asked for anything, just turn on the... Nama dua orang pasien itu adalah Will dan Mark. Di situ Will memberitahu ke Mark alasan dia mengapa sangat ingin menonton berita tadi. Karena rumah yang ada di dalam berita adalah rumah teman lama dia. Mendengar itu, Mark lalu mengajak Will membuat sebuah rencana agar bisa kabur dari RS. Setelah menyusun rencana dengan baik, Mark lalu melakukannya di malam hari. Lihatlah aksi lucu Mark saat hendak memancing perhatian si penjaga RS ya guys ya. Dengan usaha cukup keras, Mark pun berhasil mencuri ID card milik si penjaga RS, yang nantinya bisa mereka gunakan untuk membuka semua pintu agar bisa kabur. Fucking lunatic, you know that? Paginya, Lori bertemu dengan Gib dan Kia di sekolah. Di situ mereka sangat shock ketika mendapat berita tentang kematian Black semalam. Di dalam ada satu teman pria yang mengajak Lori berbicara. Teman pria itu bernama Linderman. Saat mereka sibuk membicarakan mimpi buruk, tiba-tiba datang Mark yang memberitahu beberapa hal ke mereka tentang Freddy. Tak lama kemudian, Will muncul lalu menyuruh Mark berhenti menceritakan itu ke Lori, karena dia melihat Lori sudah sangat kebingungan. Bertemu dengan teman lamanya, membuat Lori sangat senang, sampai-sampai dia pingsan. Can't sleep. I had the most terrible nightmares. Lori, Lori! Oh my god, Lori! Dikarenakan Lori pingsan tadi, Will dan Mark langsung bergegas pergi ketika melihat kepala sekolah datang. Tak ingin ditangkap dan dibawa kembali ke rumah sakit jiwa, mereka berdua terus berlari mencari tempat yang aman, agar tak ada petugas keamanan melihat mereka. Setelah berhasil mendapatkan tempat yang aman untuk bersembunyi, Mark mengajak Will untuk pergi saja meninggalkan kota. Namun sebelum mereka berdua pergi, Will meminta ke Mark untuk memberinya waktu semalam saja bertemu dengan Lori. Just let me find Lori, and then we're out of here. Let's leave, man. Let's leave. No, I right now. can't leave. Why not? Di malam harinya, sedang ada party di tengah-tengah ladang jagung. Linderman mencoba kembali menghampiri Lori mengajaknya minum bersama. Namun di saat yang tepat, Kia datang menghampiri mereka. Tak lama berselang, Lori melihat kehadiran Will dari kejauhan. Betapa bahagianya mereka berdua saat bertemu kembali setelah sekian lama pisah. Something to drink? smooth opening, but you know, we're Di sisi lain, merasa boring, Gib berjalan sendirian di tengah ladang jagung untuk menjauh dari party. Baru berjalan sebentar, dia melihat Trey pacarnya memanggil. Penasaran dengan itu, ia pun lalu mengikuti panggilan tersebut. Terus mengikuti panggilan, Gib akhirnya tiba di dalam sebuah pabrik. Betapa sialnya dia setelah menyadari bahwa dirinya sekarang sedang bertemu dengan Freddy di dalam mimpinya. Setelah cukup lama dipermainkan oleh Freddy di dalam mimpi, di akhir Gib malah dibunuh oleh Jason di dunia nyata, yang membuat Freddy cukup kesal karena itu. Saat semua orang sibuk party, Jason menampakkan wujudnya di tengah-tengah mereka. Melihat itu, membuat orang-orang di sana menjadi sangat panik.
Ada yang coba melawan walau tak berhasil sama sekali, dan yang lain lagi hanya berlarian meninggalkan party. Sedihnya ketika Lori dan kawan-kawan berlari ingin menyelamatkan diri, di situ ia sempat melihat mayat sahabatnya yaitu Gibb. Will yang menyaksikan kesedihan Lori, tetap menariknya agar segera meninggalkan lokasi dan aman dari kejaran Jason. Di sisi yang lain lagi, Mark sedang menatap sedih foto keluarganya. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara yang memanggil-manggil namanya di toilet. Saat ia ke sana untuk mengambil obat anti tidur, dia melihat sesuatu yang sangat aneh. Mark lalu menyadari bahwa dirinya sedang bermimpi dan dipermainkan oleh Freddy. Di situ, Mark berteriak memohon supaya ada orang membangunkan dia dari tidurnya. Walaupun tak lama kemudian datang Will dan Lori ke rumahnya, semua itu percuma karena mereka tak bisa masuk akibat pintu rumah yang terkunci rapat. Alhasil, Will hanya pasrah menyaksikan kawannya itu tersiksa di dalam mimpi hingga tewas ya guys ya. Tak ingin orang-orang di kota khawatir akan kejadian buruk yang akhir-akhir ini terjadi, ketua sheriff di sana berencana menyembunyikan semua kasus tersebut. Saat Stubbs tiba-tiba masuk ke ruangannya, ia langsung memasukkan foto-foto bukti ke dalam laci meja. Bersamaan dengan itu, ia juga memarahi Stubbs yang terlalu ingin tahu tentang semuanya. Merasa penasaran dengan kejadian akhir-akhir ini, Stubbs memutuskan untuk langsung menghampiri Lori dan kawan-kawan di rumah mereka. Setibanya di sana, mereka saling berbagi informasi tentang semua yang mereka ketahui. Di akhir pembicaraan mereka, Will memberitahu tentang sebuah pil yang bisa menghilangkan mimpi. Mendengar informasi itu, mereka pun menyusun sebuah rencana untuk mengambil pil tersebut di RS tempat Will berada selama ini. For suppression of dreams. In Voorhees. Shit, man. Setelah menyusun rencana yang matang, mereka semua langsung bergegas menuju ke lokasi. Namun saat mereka sedang sibuk mencari pil, salah satu temannya dirasuki oleh Freddy lewat mimpi. Ia lalu mengambil semua pil yang tersedia, kemudian membuangnya begitu saja. Linderman yang melihat kelakuan bodoh temannya itu terus berteriak, menyuruhnya berhenti membuang pil. Akan tetapi di waktu yang sama, muncul Jason kembali memburu mereka. Stubbs pun tewas di tempat seketika, akibat tak berhasil kabur melewati Jason. Saat mereka semua sibuk melarikan diri dari kejaran Jason, satu teman mereka yang tadi dirasuki Freddy mengambil obat bius untuk disuntikan langsung ke Jason. Melihat tingkah sangat berani dari temannya itu, Lori dan kawan-kawan cukup kebingungan. Setelah berhasil menyuntikkan obat bius, Jason akhirnya tidur tak sadarkan diri. Dan di dalam mimpinya itu, dia bertemu dengan Freddy, yang memang sudah merencanakan semuanya untuk melawan Jason. Karena dia akan jauh lebih diunggulkan di sana. Back where you belong. Dalam mimpinya, Jason terus dipermainkan oleh Freddy. Tak ingin membiarkan itu semua, Lori memiliki sebuah rencana, yaitu mempertemukan mereka berdua di dunia nyata. Setelah melalui banyak hal menyakitkan, singkat cerita semua teman mereka telah tewas, dan tersisa mereka berdua, Will dan Lori. Namun di sisi lain, mereka juga berhasil mempertemukan Freddy dan Jason di dunia nyata. Lihatlah betapa sengitnya pertarungan mereka berdua antara Freddy melawan Jason di dunia nyata ya guys ya. Di akhir cerita film, mereka berdua mati tenggelam di sungai. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Freddy vs Jason.
Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.